Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Septian R. NIM 18043162 akan menjelaskan materi 1 dan 2 dari mata kuliah teori akuntansi. Yang pertama yaitu arti penting teori akuntansi. Teori akuntansi merupakan bagian penting dari praktek. Teori akuntansi menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah yang dilakukan secara beralasan atau bernalar, secara etis ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teori akuntansi akan bekerja dengan baik ketika didasari pada teori yang baik di belakangnya. Praktek dan profesi perlu dikembangkan atas dasar teori yang kita miliki dan kemudian dipadukan dengan teori sumber aslinya. Yang kedua yaitu pengembangan akuntansi. Dari sudut pandang profesional akuntansi, sering dianggap sebagai prosedur, metode, atau teknik. Terlepas dari teori atau praktik, pada dasarnya akuntansi dianggap sebagai praktik dan penerapan standar yang membantu penyusunan laporan keuangan. Kemudian dari sudut pandang seorang ahli, akuntansi ditinjau dari aspek metode. Proses pengajaran akuntansi. Ada beberapa prosesnya, yaitu yang pertama mengamati praktisi dan mengidentifikasi apa saja yang dipraktekkan, kemudian mengkodifikasi apa yang dipraktekkan sebagai pengetahuan, kemudian mengajarkan apa yang nyata dipraktekkan, dan yang terakhir lulusan mempraktikkan apa yang seharusnya dipraktikkan. Kemudian pengertian akuntansi dan teori akuntansi. Akuntansi didefinisikan sebagai pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi, keuangan kuantitatif, unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu, dan cara pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Praktik akuntansi yang baik dan maju tidak dapat dicapai tanpa suatu teori yang baik yang melandasinya. Praktik dan profesi harus dikembangkan atas dasar penalaran. Kemudian, teori akuntansi sebagai teknologi. Akuntansi sebagai teknologi, menurut Sudibyo, dijelaskan bahwa dengan mengenali karakteristik akuntansi, seperangkat pengetahuan akuntansi lebih dari suatu teknologi, dan oleh karenanya harus dikembangkan sesuai dengan teknologi yang ada. Agar berdampak secara luas dan memiliki pengaruh pada kehidupan sosial yang ada, menurut Grafkin, akuntansi berbeda dengan ilmu pengetahuan dan mempengaruhi kehidupan sosial tertentu, karena merupakan alat yang mendorong kegiatan ekonomi dan juga dapat digunakan untuk tujuan politik. Jika akuntansi didefinisikan sebagai teknologi, dapat digunakan sebagai teori dan pengetahuan dikembangkan bidang lain untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mengembangkan teori lain. Kemudian, teori akuntansi sebagai sains. Teori akuntansi sebagai sains merupakan sumber utama pengetahuan dan praktik akuntansi. Teori akuntansi ini juga mencakup keseluruhan analisis dan komponen seperti asumsi, definisi, dan hipotesis, yang menjadi acuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala atau peristiwa akuntansi. Teori akuntansi akan menjadi sains setara dengan pengertian teori dan astronomi, ekonomika, fisika, biologi, dan sebagainya. Maka dengan demikian itu disebutkan sebagai teori akuntansi positif. Kemudian, teori akuntansi sebagai penalaran logis. Teori akuntansi ini didefinisikan sebagai penalaran logis yang mendasari praktik dalam bentuk perilaku, kebijakan, atau regulasi aktual. Penalaran logis meliputi asumsi dasar, pikiran, konsep, dan argumen yang saling berkaitan, yang membentuk suatu kerangka pikiran yang logis. Proses penalaran logika akuntansi berlangsung dalam bentuk laporan keuangan teknis. Yang ketujuh yaitu perspektif teori akuntansi. Teori akuntansi terdiri dari pernyataan-pernyataan berupa penjelasan atau pembenaran yang mana menjelaskan suatu fenomena atau proses akuntansi. Contoh fenomena atau perilaku akuntansi antara lain adalah adanya bermacam metode akuntansi, penggunaan sistem berpasangan debit kredit, dan keseharusan menyusun statement aliran kas, adanya reaksi pasar modal terhadap informasi laba. Selanjutnya yaitu materi kedua. Materi kedua yaitu perekayasaan pelaporan keuangan. Perekayasaan pelaporan keuangan. A. Proses perekayasaan. Lingkungan pelaporan keuangan yang dideskripsikan oleh FASB sebenarnya meliputi pelaporan internal dan eksternal. Namun, FASB membatasi pengertian-pengertian pelaporan keuangan untuk tujuan eksternal dan pelaporan keuangan eksternal umum. Proses perekayasaan pelaporan keuangan berawal dari tujuan ekonomik dan sosial negara, kemudian dilanjutkan dengan tujuan pelaporan dan kemudian ditimbang dan dilanjutkan kerangka konseptual, lalu disampaikan di dalam media laporan dan menghasilkan informasi akuntansi. Yang kedua yaitu konsep informasi akuntansi.
Nilai-nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan yang diinterpretasikan dalam simbol agar mudah dipahami. Yang ketiga itu rangka konseptual. Setelah mendapatkan konsep informasi akuntansi, kemudian pilihlah beberapa konsep lalu dituangkan dalam dokumen resmi yang disebut dengan rangka konseptual atau conceptual framework. Rangka konseptual dibuat sebagai landasan untuk memecah berbagai masalah pelakuan akuntansi. Jika kerangka konseptual disusun dengan penyusun standar, akan sulit mengevaluasi argumen akuntansi yang ada, dan juga tidak ada rangka konseptual, kemungkinan para penyusun standar akan menggunakan konsep-konsepnya menurut selera sendiri tanpa peraturan jelas, sehingga dapat mengakibatkan penyusun standar akuntansi diperalat oleh pihak tertentu atau vested interest group yang dimaksud untuk menghasilkan standar yang menguntungkan pihak tersebut. Prinsip akuntansi berterima umum. Pedoman dapat ditentukan secara resmi oleh badan yang dapat dipraktikkan, yang mana bisa digunakan sebagai acuan bila hal tersebut tidak bertentangan dalam rangka konseptual atau didukung secara autoritatif. Yang kedua yaitu rangka konseptual, pengertian dan sasaran. Rangka konseptual adalah suatu sistem yang menunjukkan keterkaitan tujuan dan fundamental yang diharapkan dapat digunakan dalam pembentukan standar dan pelaporan. Rangka konseptual berisi apa, mengapa, dan bagaimana akuntansi diperlukan untuk menetap informasi apa yang seharusnya disajikan untuk memenuhi kelebihan stakeholder. Sasaran dari rangka konseptual ini adalah untuk perilaku bisnis dan penetapan informasi apa yang seharusnya disajikan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Yang ketiga yaitu kerangka FASB. Tujuan pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan potensial dalam membuat keputusan investasi, kredit, dan semacamnya, yang rasional. Pelaporan keuangan harusnya menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomik suatu badan usaha. Kalimat pada terhadap sumber-sumber tersebut, kewajiban badan usaha untuk mentransfer sumber daya ekonomik ke entitas lain dan ekuitas pemilik, dan akibatnya dari transaksi kejadian dan mengubah sumber daya badan usaha mengklaim sumber daya tersebut. B. Kriteria kualitas informasi. Tujuan dipengaruhi oleh karakteristik keterbatasan jenis informasi yang didapat dan disediakan. Karakteristik dan ketersediaan tersebut adalah bahwa informasi yang disediakan melalui mekanisme laporan keuangan. Yang pertama, lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan daripada industri atau ekonomi secara keseluruhan. Kedua, lebih merupakan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan atau approximation daripada hasil perhitungan yang pasti. Yang ketiga, sebagian besar merefleksi pengaruh transaksi dan kejadian yang telah terjadi atau historis. Yang keempat, hanya merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang mengambil keputusan badan usaha. Penyediaan dan penggunaan memerlukan cost, sehingga pertimbangan cost manfaat dan membatasi apa yang dilaporkan. Selanjutnya itu elemen-elemen statement keuangan. Elemen statement keuangan adalah makna dari konstruksi yang sengaja ditentukan oleh perekayasa akuntansi untuk menyimbolkan atau mempresentasikan realitas kegiatan usaha atau badan usaha, sehingga dapat membayangkan realitas kegiatan tersebut secara keuangan tanpa harus menyaksikan sendiri secara fasis kegiatan tersebut. FASB mengidentifikasikan elemen-elemen fisik tersebut. Untuk entitas bisnis yaitu aset, kewajiban, ekuitas aset bersih untuk entitas non-bisnis, investasi oleh pemilik, distribusi ke pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, untung, rugi, aliran kas dari kegiatan operasi. Pengukuran dan pengakuan adalah penentuan besarnya unit pengukur yang akan diletakkan dalam suatu objek, elemen, atau pos yang terlibat dalam suatu transaksi. Kejadian atau keadaan untuk mempresentasikan makna atribut objek tersebut. Pengakuan adalah pencatatan resmi penjualan, suatu kuantitas jumlah rupiah, hasil pengukuran keadaan sistem akuntansi sehingga rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam statement keuangan. Baiklah, terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.